Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang jujur aja lumayan berat tapi super penting buat dibahas. Kita akan bedah materi dari kasus memilukan di sebuah pesantren di daerah Pati. Tenang aja, kita bakal pakai pendekatan seobjektif mungkin. Tujuannya satu, cari pelajaran berharga dari sumber-sumber terpercaya supaya institusi pendidikan yang kita hormati ini tetap terjaga marwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, kita mulai pembahasan ini dengan niat yang lurus ya. Punya fondasi keimanan yang kuat itu benar-benar krusial banget sebelum kita coba memahami ujian atau kasus yang seringkali bikin nalar dan spiritual kita terkoyak. Nah, biar kita satu frekuensi, mari kita pegang premis kuat dari Ustadz Khalid Basalamah ini. Wajar banget kalau kita dengar ada kasus tragis di lembaga agama, respons pertama kita itu marah. Pasti. Tapi ini penting banget. Kita nggak boleh main pukul rata. Jangan sampai kita menghancurkan reputasi seluruh institusi yang mulia itu cuma gara-gara kelakuan keji satu oknum aja. Nggak adil kan? Biar lebih jelas konteksnya, yuk kita lihat rentetan waktunya. Kasus di Pati ini proses hukumnya tuh lumayan panjang dan sempat mandek loh. Bayangin, laporan dugaan pelecehan ini udah masuk ke polisi dari tahun 2024. Tapi butuh waktu 2 tahun penuh sampai April 2026 baru deh kepolisian menetapkan si terduga F atau Azhari ini jadi tersangka. Dan barulah di bulan Mei 2026, setelah banyak desakan dari warga, Kementerian Agama akhirnya turun tangan dan ngebekuin sementara aktivitas pesantrennya. 50. Iya, kamu nggak salah dengar. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini estimasi jumlah korban santriwati yang udah dilaporkan. Dan yang bikin hati makin hancur, dari hasil investigasi di lapangan, mayoritas korban ini ternyata anak-anak yatim piatu. Mereka itu kelompok yang sangat rentan. Niat awal dititipin ke sana, murni buat cari ilmu dan perlindungan. Malah dieksploitasi habis-habisan. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tembok itu? Taktik manipulasi si pelaku ini benar-benar sistematis. Dia berani banget ngeeksploitasi doktrin spiritual dengan ngaku-ngaku sebagai wali nabi. Gelar palsu ini dia jadiin senjata buat nyuci otak para santriwati, menormalisasi pelecehan, meras tenaga, dan bahkan ngumput uang pengikutnya selama 11 tahun penuh. Gila kan? Dan pas kedoknya mulai kebongkar, dia malah nyoba nyuap pengacara korban sampai 400 juta rupiah. Nah, dari rentetan fakta yang bikin miris tadi, kita harus berani narik satu garis pemisah yang super tegas. Kita wajib bedain mana yang namanya oknum, yaitu individu predator yang menyalahgunakan kekuasaannya demi nafsu, sama institusi atau pesantrennya itu sendiri. Kejahatan yang dilakuin secara sadar oleh satu individu ini nggak akan pernah mewakili atau melunturkan misi suci pendidikan Islam di ribuan pesantren lainnya yang beneran lurus. Analogi dari Ustadz Khalid Basalamah ini pas banget buat ngejelasin situasinya. Gini, kalau ada satu orang Indonesia yang kebetulan ketahuan nyuri di Amerika, nggak masuk akal dong kalau seluruh orang Indonesia langsung dicap sebagai pencuri? Nah, hal yang sama berlaku buat institusi agama. Tindakan kriminal dari satu orang, ya harus dihukum tegas pelakunya, tanpa harus ngehancurin nama baik lembaga pendidikannya secara keseluruhan. Sebelum kita lanjut, ada satu catatan penting nih. Pandangan dari para ulama yang bakal kita bahas sebentar lagi, itu bukan statement yang direkam khusus buat ngerespon kasus Pati baru-baru ini ya. Ini adalah respons mereka terhadap kasus-kasus serupa yang pernah kejadian di masa lalu. Tapi karena konteksnya sama, tentang pelecehan di lembaga pendidikan dan prinsip syariat itu sifatnya abadi, panduan mereka ini tetap super relevan banget buat kita pakai hari ini. Jadi akar masalahnya itu ada di mana sih? Para sosiolog dan pakar sering banget nyorotin bahaya dari yang namanya relasi kuasa. Ini tuh ketimpangan posisi antara tokoh yang dihormatin banget dengan murid yang dituntut buat selalu patuh. Kalau nggak ada pengawasan yang benar, relasi ini gampang banget bermutasi jadi dominasi mutlak. Omongan si oknum dianggap kebenaran spiritual yang nggak boleh dibantah. Nah, inilah senjata utama si predator buat ngebungkam korban-korbannya. Islam itu pada dasarnya sangat realistis soal fitrah dan sifat dasar manusia. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak. Jadi, Islam mengakui syahwat itu emang alami, tapi dorongan ini menuntut tanggung jawab yang gede, harus disalurin ketat dalam bingkai syariat dan hukum ilahi, bukan dengan jalan yang zalim.
Berkaitan dengan penyimpangan ini, Ustadz Khalid Basalamah juga ngingetin kita soal peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad ini negesin banget kalau kejahatan seksual dan hal-hal yang menyimpang dari fitrah itu punya konsekuensi spiritual dan hukum yang paling ngeri di dalam Islam. Nggak ada ruang toleransi sedikit pun. Nyambung soal ketegasan hukum, Ustadz Adi Hidayat ngasih pernyataan yang sangat lantang. Kata beliau, aparat penegak hukum tuh nggak boleh ragu sedikit pun buat menindak. Kejahatan seksual itu kejahatan luar biasa yang ngebunuh masa depan. Gelar agama kayak ustadz, kiai, atau bahkan syah sekalipun, itu sama sekali bukan temeng kekebalan hukum. Kalau udah terbukti nyimpang, mereka harus diseret ke pengadilan dan dihukum seberat-beratnya. Nah, beranjak ke langkah pencegahan, Buya Yahya ngasih warning yang cukup menohok buat para orang tua. Kadang kita kan nyari sekolah cuma modal browsing internet aja ya, lihat foto gedungnya megah, fasilitasnya mewah. Tapi Buya Yahya bilang jangan sampai terbuai fisik kalau ternyata akidahnya malah sesat. Beliau ngasih pesan tegas, lebih baik Anda rugi uang pendaftaran daripada Anda harus kehilangan anak Anda. Terus gimana dong cara pilih lembaga yang beneran aman? Buya Yahya ngasih contekan praktis nih. Pertama, pastikan periksa manhaj atau metodologi pendidikannya. Kedua, lacak sanad ilmu para pengajarnya, guru-gurunya dulu belajar dari mana. Ketiga, usahain kenal langsung sama gurunya, jangan cuma baca brosur. Dan yang terakhir, jangan gampang ketipu sama kemegahan fisik bangunan. Integritas moral itu jauh lebih berharga dari sekedar gedung bertingkat. Kalau kita bandingin secara nyata sama oknum di Pati tadi, Ustadz Khalid Basalamah ngejelasin gimana sih adab sejati seorang pendidik dalam Islam. Guru yang benar itu bakal memposisikan muridnya kayak anak kandungnya sendiri, buat disayang, dijaga, bukan malah dilecehkan. Mereka ngajar murni karena mengharap ridho Allah. Guru sejati itu fokusnya ngebangun jiwa murid, dan gak akan pernah mau ngeksploitasi anak didiknya cuma demi pujian atau cari untung sendiri. Buat teman-teman atau adik-adik korban yang saat ini lagi berjuang nyembuhin luka, kita pengen banget menggemakan pesan luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat ini langsung buat kalian. Kita tahu, ini berat banget. Tapi ketahuilah, kamu nggak didefinisikan oleh trauma atau perlakuan jahat oknum itu. Bangkit, lawan rasa trauma itu. Buktiin kalau kamu adalah pemenangnya. Jadikan rasa sakit ini sebagai energi buat jadi pribadi yang jauh lebih tangguh, kamu nggak sendirian. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kita renungin bareng. Setelah kita lihat fakta hukumnya, pola manipulasinya, sampai dengerin panduan jelas dari para ulama tadi, kira-kira gimana ya cara kita sebagai masyarakat, aparat penegak hukum, dan orang tua bisa ambil perang aktif buat mastiin pesantren tetap jadi benteng moral yang aman? Kita harus pastiin nutup rapat semua celah buat para predator sembunyi. Yuk kita kawal kasus ini bareng-bareng dan jaga generasi kita. Makasih udah nemenin bedah materi ini dan sampai jumpa di pembahasan penting berikutnya.